Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia daun tanaman hias Aglaonema keriput, melengkung, dan menguning. Ini dia solusinya. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias Aglaonema yang sedang mengalami daun-daunnya yang rusak guys. Rusak karena ada yang mengalami daunnya itu keriput, melengkung, dan bahkan menguning. Nah, saya akan mempertunjukkan ya untuk solusinya. Karena kebetulan di depan saya ini ada tanaman hias Aglaonema punya saya. Sebagian yang terserang penyakit dan juga ada yang masih segar. Nah, ini dia guys. Di depan saya ada dua jenis tanaman hias Aglaonema ya. Yang sebelah kiri ini Suksom Jaipong dan yang sebelah kanan adalah Red Anjamani. Kalau teman-teman bisa melihat dengan jeli ya, antara kedua tanaman hias Aglaonema punya saya ini pasti mengetahui ya bagian mana yang masih segar atau subur dan yang kurang subur. Kita lihat dulu ya dari daun-daunnya. Untuk tanaman hias yang sebelah kiri ini Suksom Jaipong, lihat ya, bentuk tanamannya itu kaku ya, kaku, tegak, dan bentuk daunnya itu cenderung menuju ke atas ya. Tidak ada yang melengkung, daunnya segar. Ini kondisi dimana Aglaonemanya sehat ya, tidak terkena serangan penyakit apapun. Nah, sedangkan yang kedua ini dari jenis tanaman hias Aglaonema Red Anjamani ini ada beberapa daun yang melengkung seperti ini guys. Nah, untuk daun di atas ini belum parah ya untuk penyakit yang sedang menyerangnya. Sedangkan yang di bawah ini sudah mulai letoy guys. Nah, lihat ya, ini mulai melengkung ke bawah. Bahkan ada beberapa daun yang mulai mengkeriput seperti ini. Nah, ini ciri-ciri daunnya itu mulai tidak kaku ya, tidak rata, udah mulai melengkung-melengkung seperti ini. Nah, ini gejala-gejala yang harus kita waspadai. Bahkan yang lebih parah lagi, ini adalah satu daun yang sudah menguning guys. Nah, ini ya, ini tidak lagi berwarna hijau tepi-tepinya, tapi sudah mulai menguning. Dan ini dipastikan pasti untuk daun yang ini akan mati ya guys. Nah, sebelum menular ke yang daun-daunnya masih sehat nih, yang di atas ini daun sehat ya, karena masih kaku dan cenderung berbentuk ke atas ya, seperti ini. Beda yang di bagian bawah-bawah ini ya, ini sudah mulai loyo, lalu udah mulai keriput dan mulai menguning. Nah, saya akan memberikan solusinya ya. Apabila teman-teman punya Aglaonema sedang mengalami gejala-gejala seperti ini, cepatlah diberikan pencegahan atau pengobatan sebelum semuanya akan mati pada tanaman Aglaonemanya. Jadi kita harus cepat-cepat waspada ya, sering menengok untuk tanaman hias Aglaonema kita, bagaimana sih keadaannya, subur atau terkena penyakit tertentu. Nah, setelah diperlihatkan secara detail ya pada bentuk daunnya, ternyata ada beberapa spot yang membusuk guys. Lihat, kelihatan ya, itu ada bagian spot berlubang seperti ini, dan ini membusuk hingga mengering. Kita lihat lagi untuk daun selanjutnya. Ini ada lagi. Nah, itu dia ya, ini ada lagi satu titik berbentuk kecoklatan yang sudah mengering. Tadinya ini basah, lama-lama dia mengering seperti ini. Nah, itulah gejala-gejala busuk daun pada tanaman hias Aglaonema kita. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, untuk mencegah pada tanaman hias Aglaonema yang seperti ini ada pencegahannya guys sebelum terserang penyakit seperti ini. Nah, pencegahannya gimana? Yaitu dimulai dari media tanamnya dulu ya. Nah, media tanam yang saya berikan pada kedua jenis tanaman hias Aglaonema saya ini sebenarnya sama ya, yaitu dari andam pakis. Ini andam pakis ya. Lalu saya campurkan dengan pupuk kambing. Tapi bedanya untuk tanaman hias Aglaonema yang Suksom Jaipong ini saya kena sinar matahari langsung guys. Saya kenakan sinar matahari langsung di bawah naungan paranet. Jadi lebih sehat ya karena terkena sinar matahari langsung. Sedangkan untuk Red Anjamani ini saya taruh di tempat yang agak teduh guys, alias di teras rumah. Kondisinya terang tapi tidak kena sinar matahari langsung, alhasil dia akan lebih mudah serang penyakit. Itu yang pertama, yaitu dari media tanam dan peletakan jelas berbeda. Jadi ikutin untuk ini ya, dari peletakan dan media tanam pada tanaman hias Aglaonema yang Suksom Jaipong ini. Nah, lalu yang ketiga adalah keseringan disiram. Karena tanaman hias Aglaonema yang sebelah kiri ini walaupun saya siram itu seminggu 2 kali, tapi terkena sinar matahari langsung, alhasil akan sering menguap untuk kondisi media tanamnya, jadi tidak cepat lembab.
Beda dengan tanaman hias Aglaonema red anjaman ini, saya taruh di tempat yang agak teduh, tidak terkena sama langsung. Saya siram seminggu 2 kali sama, tapi karena tidak terkena sinar matahari langsung, maka kondisi media tanamnya akan cenderung lembab guys. Nah, media tanam yang cenderung lembab ini yang terjadinya serangan penyakit jamur guys. Misalnya pada serangan bercak daun atau busuk daun ya, seperti ini. Bisa juga dari busuk akar. Makanya saya akan berikan solusi ya untuk tanaman red anjaman ini agar bisa tertolong tidak menular ke daun-daun yang di atas ini yang masih segar dan masih subur guys. Nah, gimana cara pengobatannya? Makanya guys, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, jangan kemana-mana. Nah, sekali lagi, apabila teman-teman punya tanaman hias Aglaonema di rumah yang sedang mengalami dengan kondisi seperti punya saya ini, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengganti media tanam guys. Nah, yuk kita langsung aja mengganti media tanam pada tanaman hias Aglaonema yang terserang penyakit jamur ini. Seperti ini guys. Kita bongkar, kita cek ya untuk akarnya, apakah akarnya masih sehat, tidak lonyot. Nah, oke guys, ini sudah saya bongkar ya. Untuk akarnya saya cek itu ternyata tidak ada yang lonyot. Biasanya penyakit jamur itu bisa menyerang pada tanaman hias Aglaonema di bagian akar dan daun guys. Makanya saya cek ya untuk akarnya, apakah juga terserang penyakit jamur. Untuk akarnya selain daunnya, ternyata akarnya aman guys. Nah, jadi kendala yang kita hadapi sekarang adalah di daunnya, yaitu terkena penyakit busuk daun atau bercak daun ya. Nah, solusinya gimana? Pertama kita harus mengganti media tanamnya dulu agar benar-benar tanaman hias Aglaonema ini terbebas dari yang namanya penyakit jamur guys. Kita sterilkan untuk media tanamnya dulu, oke? Nah, ini ya guys, ini adalah media tanam baru yaitu dari Andam Pakis. Seperti ini bentuknya ya. Nah, ini tips buat media tanam pada Andam Pakis, yaitu hindari yang namanya penggunaan tanah pada media tanam Aglaonema guys. Karena tanah itu cenderung mengikat air ya. Jadi nanti media tanamnya itu akan cepat lembab, tidak mudah turun untuk airnya. Itu bisa memicu dari tumbuhnya jamur-jamur pada media tanam. Apalagi kalau kita sering disiram ya pada musim penghujan. Makanya kita gunakan media tanam yang paling poros yaitu Andam Pakis. Bisa juga dari kulit bambu ya, kulit bambu yang dicacah, atau bisa sekam bakar, terserah ya mau pilih yang mana. Bisa ditambahkan dengan pupuk kandang kalau mau, dan juga kompos yang lainnya ya, tidak masalah. Yang penting jangan menggunakan unsur tanah. Nah, yuk kita langsung masukkan untuk akarnya seperti ini. Kalau sudah kita isi ya tadi bagian bawahnya dengan media tanam baru, sekarang kita tutup untuk bagian perakarannya dengan media tanam Andam Pakis yang baru ini, oke? A few moments later. Nah, oke guys, sekarang sudah saya pindah tanam dengan media tanam yang baru ya. Lihat, ini media tanam barunya masih kering ya. Nah, selanjutnya apalagi nih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bisa memangkas daun yang rusak ya, yang benar-benar dipastikan bisa mati. Yaitu ini ya, ada salah satu daun yang menurut saya ini pasti udah bakalan mati ya, karena sudah menguning seperti ini. Kita gunting aja ya dengan menggunakan gunting yang tajam. Oke. Lalu satu lagi yang menurut saya terlalu parah ya. Nah, ini sudah benar-benar melengkung. Dan menurut saya ini keriput jelek ya. Karena di bagian pelepahnya ya sebelah sini, lihat ini pelepahnya sudah mulai mengering juga. Jadi kondisinya sudah mulai menjalar sampai ke bagian batang pelepah bagian bawah ya. Nah, ini kita pangkas aja untuk daun yang ini. Nah, cukup ya sampai di sini aja untuk pemangkasan daunnya. Nanti yang mengering-mengering ini, nah lihat ya, ini untuk bagian-bagian spot-spot yang kering ini nanti dia akan sembuh ya dengan mengering dan tidak menjalar ke daun yang lainnya dengan pengobatan yang akan saya lakukan berikut ini. Nah, oke guys, pertama yang akan saya lakukan adalah mempersiapkan air ya, air bersih ini 1 liter di ember. Lalu saya akan mempersiapkan fungisidanya, yaitu ini dia. Ini adalah fungisida anti Jerman Plus ya. Lihat, teman-teman bisa lihat, ini adalah bukan hanya fungisida tapi bakterisida dan virusida. Jadi 3 in 1. Ini kalau kemasan aslinya, kemasan utuhnya ya, satu botol itu harganya lumayan sih, 100 ribuan.
Karena ini kemasan ekonomis atau repack, maka ini harganya lebih murah guys. Buat saya ini sangat bagus ya, karena bukan hanya mengatasi penyakit jamur, tapi juga mengatasi dari serangan bakteri-bakteri dan juga virus pada tanaman-tanaman yang kita rawat di rumah guys. Nah, untuk air 1 liter ini anti German Plusnya adalah 0,4 atau setengah sendok teh guys. Nah, saya menggunakan pipet ya, seperti ini. Nah, itu dia, kita masukkan. Lalu yang kedua, saya akan mencampurkan lagi dengan fungisida merek yang lain. Tara, yaitu ini dia guys. Ini adalah Z-Flow ya, fungisida merek Z-Flow yang mengandung zinc Zn. Ini sangat bagus untuk penyembuhan yang bersifat kontak. Artinya kalau kita semprot ke bagian daun atau yang sakitnya ya, misalkan di akar daun, itu akan lebih mudah sembuh dengan penggunaan fungisida Z-Flow ini ya guys. Seperti sendok makan ya, kita campurkan. Nah, yuk kita aduk sampai rata agar tercampur menjadi satu ya antara Z-Flow dan anti German Plusnya. Kita bisa menambahkan perekat kalau teman-teman punya ya, perekat ini. Nah, seperti ini ya, stick pole. Ini agar meningkatkan efektivitas pada fungisida dan juga pada insektisida. Kalau tidak punya ya tidak masalah, tapi kalau punya mendingan dipakaikan aja, apalagi kalau misalkan tanaman yang akan kita semprotkan itu terbuka ya, artinya terkena matahari langsung ataupun terkena guyuran hujan, biar tidak cepat larut oleh siraman air hujan, ataupun di saat kita menyiram ya dengan air biasa, kita bisa mencampurkannya dengan perekat ini. Nah, yuk kita langsung berikan perekatnya. Kebetulan mereknya yang saya pakai stick pole. Silakan teman-teman bisa mencari dengan merek yang lain, tidak masalah ya. Nah, untuk stick pole ini untuk air 1 liternya 1 mili ya. Nah, ini 1 mili atau 1 sendok teh. Nah, itu kita masukkan. Sudah masuk ya. Oke, sekarang kita aduk lagi ya, agar bercampur menjadi satu lagi untuk fungisida dan juga untuk perekatnya. Nah, kalau sudah larut seperti ini, saya akan masukkan ke dalam alat sprayer guys. Nah, ini dia. Jangan lupa untuk disaring ya, agar tidak macet. Nah, seperti ini. Nah, oke guys, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan penyemprotan ya. Nah, itu dia. Kita semprot untuk bagian daun-daunnya, terutama untuk daun yang terkena blind spot ya, seperti ini, yaitu membusuk di bagian daun-daunnya. Kita semprot sampai di bagian belakangnya juga ya. Nah, seperti ini, sampai benar-benar merata guys. Walaupun daun yang sehat kita tetap semprot ya, karena untuk pencegahan takutnya dia menular sampai ke daun atas atau daun yang sehat. Nah, kalau sudah mengenai daun, kita semprot di bagian batangnya. Nah, seperti ini. Batangnya juga jangan sampai luput ya untuk penyemprotan fungisidanya. Kalau sudah mengenai daun dan batangnya, kita bisa menyiramnya di bagian perakarannya, sekaligus untuk pencegahannya. Walaupun akarnya tadi kita udah cek aman-aman aja, tapi kita harus mencegahnya. Nah, seperti ini kita siram di bagian akarnya ya. Nah, oke guys, sudah cukup ya untuk pengobatan pada Aglaonema kita yang sedang mengalami kondisi yang kurang bagus atau terkena serang penyakit jamur. Kita bisa mengulainya seminggu kemudian ya. Nanti kita lihat apabila daunnya sudah mulai kekar, ini di bagian busuknya ini ya. Nah, ini tidak menyebar atau tambah mengecil dan mengering, berarti penyakit jamurnya bisa kita atasin guys. Lalu tidak menjadi kuning ya. Biasanya kalau sudah terhenti untuk penyakit jamurnya, di bagian daun yang sakit ini terkena blind spot ini tidak akan menguning semua ya, atau tidak mati. Itu artinya kita berhasil untuk mengatasi dari penyakit jamur yang sedang menyerang pada tanaman hias Aglaonema kita guys. Nah, itulah cara pengobatan pada tanaman hias Aglaonema kita yang sedang mengalami penyakit busuk daun. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.